Umat Islam wajib tahu, kita dilarang keras pakai kitab sebelum Al-Quran sebagai sumber hukum. Kenapa? Simak video ini sampai habis. Tahukah kamu, kitab-kitab suci sebelum Al-Quran ternyata sudah banyak dipalsukan oleh tangan manusia? Kok bisa? Yuk bahas. Dari semua kitab yang Allah turunkan di dunia, kenapa cuma Al-Quran yang dijamin mustahil bisa diubah sampai kiamat? Ini rahasianya. Allah nggak pernah biarkan hidup kita tersesat sendirian. Ini bukti nyata kasih sayang Allah yang sering kita sepelekan. Sahabat sekalian, pada episode sebelumnya, kita membahas tentang iman kepada malaikat. Kini, kita masuk ke rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Bagian 1. Apa itu kitab Allah? Kitab-kitab Allah adalah wahyu yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia agar hidup di atas jalan kebenaran. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25. Sesungguhnya, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca, atau keadilan, supaya manusia dapat menegakkan keadilan. Bagian 2. Kitab yang wajib diketahui. Ada 4 kitab besar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai petunjuk bagi Bani Israel. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam berisi doa, zikir, dan hikmah. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai penyempurna Taurat. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab terakhir dan penutup. Selain kitab-kitab tersebut, ada pula suhuf yang Allah turunkan, seperti suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yang disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 18-19. Bagian 3. Al-Quran sebagai kitab penutup. Dari semua kitab Allah, Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi. Mengapa? 1. Ia kitab terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. 2. Ia terjaga dari perubahan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. 3. Ia berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. 4. Ia mencakup seluruh petunjuk hidup, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga hukum-hukum kehidupan. Bagian 4. Iman kepada kitab-kitab Allah mencakup. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti 1. Meyakini bahwa seluruh kitab itu benar-benar berasal dari Allah. 2. Meyakini nama-nama kitab yang disebutkan secara jelas. 3. Membenarkan isi kitab-kitab tersebut ketika masih asli. 4. Mengamalkan Al-Quran sebagai kitab terakhir dan paling sempurna. Bagian 5. Penyimpangan umat terdahulu. Sayangnya,
kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak terjaga keasliannya. Taurat dan Injil telah banyak dipalsukan oleh tangan manusia. Sebagian isinya dicampur dengan kisah buatan dan hukum-hukum yang bukan dari Allah. Karena itu, kaum muslimin tidak boleh menjadikan kitab sebelumnya sebagai sumber hukum. Al-Quranlah standar kebenaran yang final. Bagian 6. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani kitab-kitab Allah memiliki banyak pelajaran. 1. Bukti kasih sayang Allah. Allah tidak membiarkan manusia tanpa petunjuk. 2. Menumbuhkan syukur. Karena kita diberi kitab yang paling sempurna, yaitu Al-Quran. 3. Meneguhkan iman, bahwa semua rasul membawa ajaran tauhid yang sama. 4. Motivasi untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran, karena ia adalah warisan wahyu yang terjaga. Bagian 7. Tanggung jawab kita terhadap Al-Quran. Sebagai umat Islam, tanggung jawab kita terhadap Al-Quran ada 4. 1. Membaca dengan tartil. 2. Menghafal sesuai kemampuan. 3. Mentadaburi maknanya. 4. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis Bukhari. Penutup. Sahabat sekalian, iman kepada kitab-kitab Allah adalah bukti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan manusia tanpa petunjuk. Dari Taurat, Zabur, Injil, hingga Al-Quran, semuanya membawa ajaran tauhid dan kebenaran. Namun kini, hanya Al-Quran yang masih asli, terjaga, dan berlaku untuk kita semua hingga hari kiamat. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, cahaya hati, dan penuntun amal kita menuju surga Allah. Jangan lupa subscribe sekarang dan aktifkan notifikasinya. Dan insya Allah kita akan lanjut ke seri berikutnya, yaitu Iman kepada Rasul Allah. Terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.